Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Baiklah, saya Fitri Rebel Asmil dengan NIM 1910843001 dari Departemen Administrasi Publik akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Borok Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Terbelakang penelitian saya yakni rendahnya kualitas masyarakat Indonesia berdasarkan data dari World Bank dalam Human Capital Index menempatkan Indonesia berada pada peringkat 130 dengan skor 72,91 dari 159 negara. Bila masih rendahnya kualitas masyarakat Indonesia, mendesak pemerintah untuk segera memperbaikinya karena dengan rendahnya kualitas masyarakat dapat menghambat pertumbuhan perekonomian negara dan dapat menjadi beban bagi suatu negara. Pemerintah melihat bahwa untuk memperbaiki kualitas masyarakat harus diperbaiki dari lini dasar masyarakat, yakni keluarga. Peningkatan kualitas keluarga kemudian ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dari undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan nawacita atau visi misi poin ketiga, yakni untuk membangun Indonesia dari pinggiran desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan poin kedelapan, yakni revolusi karakter. Dari undang-undang dan nawacita tersebut, maka lahirlah program Kampung Keluarga Berkualitas. Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki sumber hukum yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SC tentang pencanangan dan pembentukan Kampung KB. Untuk menanggapi surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat edaran nomor 476/313/DPPKBKPS-3/F-2017 tentang penguatan Kampung KB secara keseluruhan, di mana sudah terbentuk Kampung KB di tiap-tiap kabupaten, di tiap-tiap kecamatan di 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Kemudian, terjadi perubahan nomenklatur dari Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas yang diperkuat dengan dikeluarkannya Impres Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan ini didasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP mendapatkan bahwa masih lemahnya lintas sektor, yakni hanya sebesar 14%, dan rendahnya komitmen dan integrasi program dan kegiatan lintas sektor. Yang kedua, keberhasilan program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana hanya pada penurunan kuantitas rata-rata punya anak saja, sedangkan pada segi kualitasnya belum memiliki perubahan yang signifikan. Kampung Keluarga Berkualitas Borok Gunung Pangilun merupakan salah satu kampung keluarga berkualitas pertama di Kota Padang, yakni terbentuk pada tahun 2016. Namun pelaksanaannya masih berada pada tahap berkembang. Klasifikasi kampung keluarga berkualitas dimulai dari dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. Namun walaupun masih pada tahap berkembang, kampung keluarga berkualitas Borok Gunung Pangilun sudah dicanangkan sebagai kampung keluarga berkualitas percontohan tingkat Sumatera Barat. Hal ini diragukan karena eh, belum eh, belum pada tahap berkelanjutan klasifikasi yang dimiliki oleh kampung keluarga berkualitas Borok Gunung Pangilun. Permasalahan kedua, yakni sumber daya manusia yang tersedia dari 25 total pokja, hanya 15 orang pokja yang terlatih. Kemudian keterbatasan dana, karena dana dialokasikan untuk penanganan stunting sehingga pembentukan kolab atau pokja kampung keluarga berkualitas tanpa biaya atau bekerja secara sukarela. Rumusan masalah penelitian ini adalah optimalkah implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Borok Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis seberapa optimal implementasi dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Kampung Borok Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Manfaat penelitian ini manfaat teoritis, yakni memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik, khususnya dalam konsentrasi kebijakan publik, terutama mengenai implementasi kebijakan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menguji dan menerapkan ilmu pengetahuan administrasi publik selama perkuliahan, khususnya ilmu kebijakan publik. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi
pemerintah Kota Padang, khususnya untuk melihat optimalisasi implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Borok Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Bagi pihak lain, ditujukan sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan di bidang kebijakan publik mengenai implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Padang. Studi penelitian relevan yang pertama dari Sarifa Olanda dengan judul Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan teori dari Van Meter Van Horn, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sudah dilakukan, namun dalam setiap kegiatannya belum terlaksana dengan efektif karena terkendala masalah biaya dan juga sumber daya manusia. Yang kedua dari Nur Hafifah Zolta dengan judul Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan, studi pada Kelurahan Kota Karangraya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dan menggunakan teori dari George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam implementasi di bidang biaya. Yang ketiga dari Umi Arifah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas P3AP2KB Kota Padang melalui program Kampung KB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teori dari kata Sasmita, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung KB sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang teori implementasi kebijakan publik Merili S. Grindel terdiri dari dua variabel. Yang pertama, isi kebijakan, yang mana indikatornya kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilihat. Sedangkan variabel kedua yakni lingkungan implementasi, yang mana indikatornya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan dan daya tangkap. Skema pemikiran yakni dilihat dari masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di lini keluarga dan kurangnya kemandirian keluarga, sehingga dilihat dari Peraturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian dilihat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/70/SJ tentang pencanangan dan pembentukan Kampung KB, dan kemudian dari Impres nomor 3 tahun 2002 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, dan kemudian Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 476/313/DPPKB KPS-3/P/2017 tentang penguatan keberadaan kampung KB di Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Dan lahirlah Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor 80 tahun 2021 tentang Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2021. Yang kemudian implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Gunung Pangilun, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, dan menggunakan metode implementasi kebijakan publik dari Grindel. Definisi konsep yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak stakeholder dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan. Proses umum tindakan administratif yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan publik. Yang ketiga, Kampung Keluarga Berkualitas. Program yang diluncurkan pemerintah yang bersifat inovatif dan strategis dengan memperkuat program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang ruang lingkupnya atau sasarannya setingkat RW, dusun, atau setara yang sesuai dengan kriteria tertentu. Definisi operasional yang pertama, isi kebijakan dan indikator kepentingan yang mempengaruhi, yang cara mengukurnya, mendeskripsikan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, dan memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam program Kampung Keluarga Berkualitas dan siapa saja yang sepatutnya terlibat agar pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas berjalan efektif dan sejauh mana peran dari pihak-pihak terlibat memiliki kepentingan dengan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. Indikator yang kedua yaitu tipe manfaat, cara mengukurnya, mendeskripsikan manfaat apa yang dihasilkan dan yang didapatkan kelompok sasaran dari program Kampung Keluarga Berkualitas dan sejauh mana pemahaman implementer dan kelompok sasaran terhadap manfaat yang ingin dihasilkan tersebut. Yang ketiga, derajat perubahan yang diinginkan. Cara mengukurnya mendeskripsikan derajat perubahan yang diperoleh berdasarkan ketercapaian tujuan dari implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas terhadap kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang ingin dicapai itu terjadi, dan faktor yang dapat mempengaruhi ketercapaian perubahan yang diinginkan. Dan letak pengambilan keputusan, cara mengukurnya mendeskripsikan siapa aktor yang berwenang mengambil keputusan terkait kegiatan yang terdapat dalam program Kampung Keluarga Berkualitas seperti dalam hal penganggaran maupun teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
Dan selanjutnya pelaksanaan program. Cara mengukurnya menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan program Kampung Keluarga Berkualitas dan siapa pelaksana dari kegiatan program Kampung Keluarga Berkualitas. Dan selanjutnya sumber daya yang dilebarkan diukur menggunakan menjelaskan bagaimana dukungan sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya prasarana yang dimiliki terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. Variabel kedua yakni lingkungan implementasi. Indikator pertama kekuasaan, kepentingan, dan strategi aturan terlibat. Cara mengukur menjelaskan pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor terhadap jalannya pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. Indikator kedua karakteristik lembaga dan penguasa. Cara mengukurnya menjelaskan bagaimana karakteristik dari lingkungan lembaga, yakni Pojok Kampung Keluarga Berkualitas Pura Gunung Pangilon. Indikator ketiga yakni kepatuhan dan daya sanggup atau daya tanggap. Cara mengukurnya menjelaskan sejauh mana kepatuhan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas dan menjelaskan sejauh mana respon dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. Metode penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan pervasive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini yakni kelompok yakni Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Pura Gunung Pangilun. Dan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Terima kasih. Demikian hasil presentasi proposal penelitian saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.